Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Setiawan dari Politeknik Balai Kambang jurusan Administrasi Bisnis Internasional. Di sini saya akan mewawancarai teman saya tentang pandemi COVID-19. Apa sih pendapat Anda tentang pandemi COVID-19 ini di bulan Ramadan? Dan apa dampak ketika pandemi COVID-19 ini belum hilang menjelang Hari Raya Idul Fitri? Langsung saja saya jawab ya. Terima kasih kepada ini sebelumnya sudah memberi saya kesempatan untuk sharing-sharing tentang pemikiran saya selama ini. Kalau menurut saya sih ya, pandemi COVID-19 ini jelas sangat merugikan kita masyarakat Indonesia, bahkan dunia ya kalau bisa dibilang seperti itu. Karena apa? Karena COVID-19 ini semua menjadi susah. Entah itu perekonomian, kerjaan, semua terbebani atas COVID-19 ini. Pendidikan juga banyak sekali hal-hal yang seharusnya bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya mungkin pada tahun ini, tapi terkendala dengan adanya COVID-19. Lalu pertanyaan dari Mas Denny tadi, bagaimana pendapat saya tentang COVID-19 yang masih terjadi selama bulan suci Ramadan ini? Kalau menurut saya jelas, kalau pukulan kita bagi umat muslim jelas sangat berat sih. Kalau menurut saya sedih lah kita pastinya. Yang biasanya kita pada bulan suci Ramadan kita sore-sore sudah ngabuburit, mencari takjil, tapi sekarang kita lihat sangat sedikit orang-orang yang berjalan karena adanya virus ini. Ya intinya sangat sedih lah kalau bagi saya sendiri adanya COVID-19 pada bulan Ramadan yang suci ini. Tapi harus kita anu juga Mas Dini kalau menurut saya. Dengan adanya COVID-19 ini menjadikan pelajaran untuk kita, untuk menjadikan kita untuk hidup sehat, agar COVID-19 ini bisa cepat hilang dari alam ini, kan begitu kalau menurut saya. Jadi ya gimana ya, kalau dibilang kita mau nggak mensyukuri adanya COVID-19 ini, emang kita nggak bisa mensyukurinya, tapi ya kita harus terima gitu dengan adanya COVID-19 ini. Soalnya ini juga menjadi pelajaran untuk kita untuk lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu gitu loh, dalam menjaga pola hidup kita agar lebih baik gitu loh. Itu kalau menurut saya. Terus hubungannya dengan bulan Ramadan ini ya seperti saya bilang tadi, sangat sedih, pukulan berat bagi kita umat muslim, apalagi di Indonesia ini khususnya. Wah, banyak hal-hal yang tahun-tahun dulu ada menjadi tidak ada gitu kan karena adanya COVID-19. Lalu pertanyaan kedua tadi dari Mas Denny, bagaimana gitu kan dampaknya jika COVID-19 ini masih ada sampai Hari Raya Idul Fitri ya? Iya. Tapi kalau menurut saya sih, tapi kan namanya juga pandangan orang berbeda-beda ya Mas Denny ya. Tapi kalau menurut saya sih sah-sah saja sih kalau kita tetap bersilaturahmi. Tapi ya dengan cara-cara yang sudah ditentukan pemerintah, seperti kita menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, dan juga tidak bersalaman. Salamannya ya seperti ini kan, pakai siku kan. Ya, jadi kan yang penting kan kita bisa bertemu, meskipun itu dengan keadaan yang tidak seperti sebelumnya kan. Meskipun kita harus memakai masker seperti ini, intinya kan kita tetap bisa bersilaturahmi. Jadi kalau menurut saya COVID-19 bukan menjadi halangan kita untuk bersilaturahmi kepada saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Itu sih kalau menurut saya Mas Bim. Oh kan gitu, tapi kan dari pemerintah kan ada namanya peraturan kan jarak 1 meter dan tidak boleh kita mudik. Dan seandainya kan mesti kan orang banyak kan mesti ada keluarga yang jauh, contoh kita orang Demak dan punya keluarga di mana gitu lah. Bukan kita ya, Anda aja ya. Saya bukan orang Demak, maaf. Ini lagi saya potong sedikit. Jangan kan kita punya keluarga yang jauh kan. Lah, Apalagi seperti saya ini ya, saya masih di pondok, bapak ibu masih di Kalimantan kan. Ya Kak, saya jelas sedih nih Mas Din. Apalagi tahun ini wah. Setahun kan. Setahun saya, wah ini malah jadi curhat kan, jadi gak enak ini kan. Ya intinya sedih lah. Terpukul, saya mau nangis nih Mas. Gimana nggak nangis kan? Kita tuh rindu sama keluarga, ya sama pasangan juga. Udah nggak bisa dipungkiri lagi itu lah, ingin bertemu kedua orang tua. Tapi bagaimana lagi, selain peraturan dari pemerintah ya, apalagi kita ini santri kan juga punya presiden kita yaitu Pak Kiai kan, jadi ya kita harus juga menuruti. Kalau bahasa Jawanya kan sendiko daun gitu kan. Jadi ya memang ya mau gimana lagi lah, mungkin ada hikmah lah di balik semuanya.
Oh kan, apa namanya kan kamu kan nggak bisa pulang. Ya. Apa tuh kan seandainya ini COVID-19 di tahun ini sampai Lebaran nggak hilang. Nah itu rencana kamu tuh gimana? Tetap pulang ke Kalimantan atau kamu masih di pondok aja? Ya jujur saya sedih sebenarnya. Karena saya nggak bisa sebenarnya saya nggak bisa berkata-kata sih begini. Gimana ya? Ya intinya lah kalau bagi saya sih semua kan ada hikmahnya lah dari semua ini. Kalau untuk pulang mungkin jika corona memang sudah hilang sebelum adanya hari lebaran, terus juga bandara-bandara sudah dibuka ya, tapi alhamdulillah sudah bisa pulang. Tapi jika corona pun masih ada, ya mau gimana lagi ya? Ya memang harus di sini ya. Jadi ya intinya ada hikmah lah di balik semua. Kan bisa lewat itu mas, apa namanya kan kita bisa kalau seandainya kan masih di pondok, ya terus kan bisa lewat WhatsApp, bisa vekolan itu bisa melepaskan rindu sama keluarga nggak dengan adanya tentang corona ini itu loh. Ya kalau itu sih kalau bahasa itunya ya hanya sebagai obat. Iya, Meskipun tidak bisa melepaskan rindu ya. Meskipun tidak bisa. Ya intinya semua juga merasakan lah, maksudnya bukan cuma saya sih yang merasakan keadaan seperti ini sih, masih banyak sih orang-orang di luar sana yang mungkin lebih dari saya kan setahun aja nggak pulang, mungkin ada yang lebih dari saya 3 tahun nggak pulang, tahun ini mau pulang tapi karena ada virus ini jadi nggak bisa pulang, ya mungkin mereka lebih sedih lah dari saya lah. Jadi ya intinya pasti ada hikmahnya. Langsung. Oke mas, terima kasih mas atas wawancaranya. Semoga COVID-19 ini segera sirna dan masnya segera bisa pulang ke Kalimantan. Oke, inilah sedikit wawancara dari saya dan teman saya, ini namanya Rizky. Ini dari santri asli Kalimantan, khususnya di daerah Pangkalan Bun. Ya saya juga mau titip salam buat teman-teman ya. Oke, dan saya doakan mas, semoga COVID-19 segera sirna. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.